Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya hari ini? Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Kita tetap semangat. Oke, luar biasa, tetap semangat. Tadi gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah ya, di masa pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa bertemu di dunia maya untuk melaksanakan pembelajaran. Kita berdoa dulu. Tolong dipimpin doa ya, Tria. Berdoa. Sela hadir? Sela, ada Bu? Oke, Sela ada. Zahra? Gimana Zahra? Oke, ada Zahra. Gendis? Oke, ada Ilma. Ada Ilma? Oke, udah tahu dong bioteknologi itu apa? Saya, Bu. Oh iya, Kristina, silakan. Apa itu bioteknologi, Kristina? Bioteknologi itu pemanfaatan mikroorganisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat manusia. Oke, jadi dia pemanfaatan mikroorganisme. Baiklah, bagus sekali Kristina. Siapa yang tahu contoh dari produk-produk bioteknologi? Oh iya, Ilma ya. Oke, Ilma, silakan. Ya, ada tempe. Saya, Bu. Oke, Ilma, terus Sela ya? Iya, Sela? Iya, Mau Bu. ngasih contoh lain? Ada kecap dan yogurt, Bu. Oh, kecap dan yogurt. Oke, bagus. Terus, pinter-pinter semua ini kayaknya. Pernah. Pernah. Nah, tempe sama tahu kan temenan tuh. Di mana ada tempe, biasanya di situ ada tahu. Kalau tahu itu merupakan produk bioteknologi, bukan? Ya. Yakin. Ada jawaban lain. Kenapa kau mengatakan bahwa tahu itu adalah produk bioteknologi? Mungkin karena tahu tinggi protein, Bu, karena dia hampir seperti tempe. Oke, Zara. Jadi dia mirip tempe ya, karena dia berkawan erat dengan tempe. Jadi dia sama. Kita lanjutkan. Terus, kalian tahu tempe kan tadi? Ada yang disebutkan oleh si Kristina tadi sepertinya bahwa tempe itu merupakan produk bioteknologi. Nah, berarti tempe itu ada apanya? Itu adalah jamur tempe. Oke, jamur tempe yang putih-putih ya. Nah, ada yang tahu nama ilmiah jamur tempe itu apa? Rhizopus sp, Bu. Rhizopus sp. Oke, Sani, bagus sekali Sani. Pada pembelajaran saat ini kita akan mencoba untuk memanfaatkan prinsip bioteknologi untuk menghasilkan sebuah produk di bidang pangan. Nah, setelah itu nanti kalian akan bisa untuk menyajikan produk bioteknologi tersebut dan mempresentasikannya. Ibu izin menampilkan video. Nah, nanti dari video itu kamu coba mencari masalah dari video yang kalian amati. Tahu adalah limbah atau hasil sampingan dari pabrik pengolahan tahu yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, terutama hewan ruminansia, karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi untuk hewan ternak. Kandungan nutrisinya berupa protein dan karbohidrat juga cukup tinggi untuk membantu proses pertumbuhan karkas hewan ternak. Hanya saja, itu tadi video mengenai pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan ternak. Nah,
Sama nggak sih hal itu dengan kondisi di lingkungan dari kita? Video yang kalian amati memukakan sebuah masalah yang kira-kira bisa kamu lihat di situ tadi, atau di video tadi bisa kamu lihat. Iya, siapa? Sani ya? Oke, Sani. Masalah ampas biasanya hanya makan ternak. Oh, masalah ampas tahu yang beda hanya digunakan untuk pakan ternak. Oke, bagus. Sekarang, kalian punya ide nggak? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar si ampas tahu itu tidak terbuang atau minimal harganya bisa jadi lebih mahal deh? Ada, Bu. Oh, Zahra. Apa Zahra? Tempe gembus, Bu. Oke, tempe gembus. Nah, bedanya oncom sama tempe gembus ini apa? Kalau oncom atau warna gembus? Putih. Putih. Nah, itu bedanya antara oncom dan gembus. Nah, terus dari diskusi kita, ini tadi bagus sekali ya, Tria sama Zahra tadi. Dari hasil obrolan kita tadi, Ibu mau tanya, kira-kira rumusan masalah apa sih yang bisa kita gunakan untuk kegiatan praktikum kita hari ini? Oh, Ilma. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara memanfaatkan ampas tahu yang selama ini hanya untuk pakan ternak menjadi bernilai ekonomis lebih tinggi. Oke, bernilai ekonomi lebih tinggi alias lebih mahal ya. Kalau biasanya sekilo 1.000 mungkin bisa jadi sekilo 10.000. Oke. Selain Ilma, ada ide lain mungkin? Tidak, Bu. Sudah. Tidak, Bu. Oke, nurut sama Ilma ya. Baiklah. Oke. Karena kita sudah menemukan rumusan masalah tadi dari Ilma yang akan kita gunakan untuk kegiatan hari ini, Ibu akan membagi kalian dekat rumahnya ya. Itu ada Tria, Kristina, Ilma, dan Sela. Kalian di kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 itu tadi ada si Sani, Zahra, dan Gendis. Oke, jadi itu 2 kelompok yang akan bekerja sama. Jadi masing-masing anggota kelompok Ibu harap bisa bekerja sama. Jadi kalian cari mengenai pemanfaatan ampas tahu tadi kan ada 2 tuh ya. Ada katanya tadi ada yang bisa dibuat oncom, ada yang bisa dibuat tempe gembus. Jadi bebas. Silakan kalian cari literatur bagaimana cara pengolahannya, kalian cari sendiri, monggo. Saya tidak membatasi. Jadi kau mau buat oncom, boleh, mau buat tempe gembus, boleh, mau buat dua-duanya, boleh, mau buat isi LKPD yang sudah Ibu share. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita diskusi saja di WA, boleh kita diskusi di WA grup presentasi dari hasil praktikum yang kalian laksanakan di rumah. Ada pertanyaan? Tidak cukup. Oke, nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kita bahas di WA ya. Oke, ketemu lagi kita. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana praktikumnya, lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sekali. Berarti 2 kelompok ini sudah dapat hasilnya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah dapat hasilnya. Berarti di pertemuan sekarang kita akan coba untuk presentasi. Siapa dulu nih yang mau menampilkan hasil praktikumnya? Bu. Dan Siapa?
Oh, dari kelompok 1. Ilma ya? Ya, Bu. Boleh Ilma, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kami. Mewakili? Baik Bu, saya dari kelompok 2 akan presentasikan hasil praktikum kami. Tadi dari presentasi 2 kelompok, mungkin ada yang ingin ditanya. Tadi kita sudah bahas jamur tempe. Nah, itu yang digunakan untuk praktikum. Nama ilmiahnya ingat nggak? Masih Oke, apa Zahra? Rhizopus sp. Rhizopus sp. Apa sih fungsi dari jamur itu? Kenapa dia harus ditambahkan ke ampas tahu tuh? Buat apa? Untuk mengubah karbohidrat di ampas tahu menjadi senyawa lebih sederhana, Bu, sehingga mudah dicerna tubuh. Siapa di antara kalian dari hasil diskusi, hasil praktikum, hasil tanya jawab kita sejauh ini yang bisa menjelaskan kembali kenapa si tempe gembus itu bisa dikatakan sebagai produk bioteknologi? Oh, Ilma, oke, monggo Ilma. Karena dalam proses pembuatan gembus memerlukan mikroorganisme sehingga masuk ke produk bioteknologi. Nah, ini yang menjawab pertanyaan kita di awal ya, yang tadi saya tanya, apakah tahu itu termasuk produk bioteknologi? Tadi kalian jawabannya iya. Nah, di sini terjawab sudah. Apakah tahu produk bioteknologi? Berarti jawabannya tidak. Yang biotek itu yang menggunakan mikroorganisme. Nanti akan Ibu kirimkan soal evaluasi pembelajaran. Isinya soal-soal sih untuk pembelajaran mengenai pembelajaran kita hari ini. Nanti kamu kerjakan di kelas. Selain evaluasi, Ibu juga pingin nih kalian mengisi. Ada namanya lembar refleksi. Nah, lembar refleksi itu akan Ibu gunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Kalau tadi evaluasi untuk kalian, nah sekarang evaluasi untuk nanti kita bisa menemukan sebuah titik temu. Ibu nyaman mengajar, kamu nyaman belajar. Oke, dan jangan lupa kalian selalu menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Jadi kalau memang sekiranya kamu berada di luar rumah, kamu harus pakai masker. Atau kalau dari mana-mana harus rajin mencuci tangan, terus jaga jarak. Jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang bioteknologi yang ada di bidang pertanian. Nah, kalau kalian udah kepo dari sekarang, boleh kalian googling dulu.
kalian cari dulu sih bioteknologi di bidang pertanian itu seperti apa, terus mungkin produknya apa. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk Ria temannya dipimpin untuk berdoa. Iya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Tria, terima kasih semuanya untuk anak-anak luar biasa. Jadi sekian dulu dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.